Kontrakan kecil itu panas, meski jendela dapur terbuka lebar. Di lantai dapur yang cuma dilapisi karpet lusuh, Maya dan Tari duduk bersila, sibuk mengiris kentang tipis-tipis sambil berkeringat. Anjir, ini kok makin sepi ya? Tadi cuma laku 3 bungkus, padahal udah muter-muter setengah kompleks. Lagian sekarang banyak yang jualan juga, Mai. Di sebelah aja tuh, si Ucup udah mulai pakai level pedas 13. Nggak masuk akal sih, itu mah bukan cemilan, itu ancaman. Tapi laku dia, laris sampai temennya Serara pesan 2 bungkus tiap hari. Ya Allah, gue udah capek-capek bikin resep yang stabil, yang aman. Orang-orang malah cari yang ekstrim, dunia udah gila. Maya meletakkan pisaunya dan menyeka peluh dengan ujung kaos. Dia memandangi plastik keripik yang belum dikemas. Kantong kerasa kasir jualan tadi siang pun masih kosong. Sepertinya mereka bahkan belum balik modal minggu ini. Kalau mau ikut tren, harus siap gila juga. Cuma, kita nggak mau bahaya juga kan? Lo tau nggak Tar, sekarang tuh orang beli makanan bukan karena enak doang, tapi karena penasaran. Apa sih yang bikin beda? Nah, kita tuh kurang beda. Kita kurang nekat maksudnya. Nah, itu dia. Maya, jangan bilang lo mau nambahin cabai lagi. Perut gue aja udah protes 1 inci yang terakhir. Tenang aja, besok gue coba sesuatu. Dikit aja dulu, uji coba kecil. Lo jangan senyum-senyum gitu deh, gue merinding. Percaya deh Tar, pokoknya kali ini kita harus lebih berani. Kalau enggak, ya siap-siap tutup warung. Beberapa menit kemudian, Tari menyiapkan wajan, sementara Maya mengobok-obok kerak atas lemari dapur. Lo nyari apaan sih dari tadi? Bumbu mah udah gue siapin tuh semua. Bukan bumbu, ini loh. Gue inget dulu pernah lihat. Maya mengambil 1 botol kecil dari belakang tumpukan toples. Labelnya sudah agak pudar, tapi baunya khas balsem gosok. Hah? Itu balsem? Maya, jangan bilang. Tenang, bukan buat diles ke kaki, cuma buat ditambahin dikit aja ke minyak. Cuma setetes kok. Lu ngaco, ini balsem, Mai. Ini tuh buat masuk angin, bukan buat bumbu. Lu tahu nggak? Dulu arwah nenek gua pernah bilang kalau bau itu bisa bikin orang ketagihan. Ini bukan buat rasa, buat efek. Aroma lah, kayak ciri khas. Ya ampun, ciri khas apaan ya baunya kayak orang sayo? Nah itu dia, nyengat tapi familiar. Orang Indonesia tuh udah akrab banget sama balsem. Tiba-tiba makan keripik, terus nyium aroma yang aneh, tapi gak asing. Itu bikin orang penasaran. Lu tuh ya, kalau gak jadi pengusaha, bisa banget jadi dukun marketing. Sedikit aja kok, setetes. Lu pikir gua mau ngeracunin orang? Ya gak tahu. Lu lagi frustasi, Mai. Jangan-jangan besok lu mau nambahin minyak kayu putih juga? Wah, itu next level. Tapi bisa dicoba sih. Mai, beneran deh. Gue gak yakin ini aman. Tar, gue ngerti lu khawatir. Tapi percaya sama gue, ini cuma ide kecil kok, eksperimen. Kita gak jual yang ini kalau hasilnya aneh. Gue cuma mau cari sesuatu yang beda, satu aja. Ya udah, tapi gue gak mau nyicip ya. Deal. Tapi lu bantu goreng, gue yang tuangin. Maya menuang setetes balsem ke wajan berisi minyak dingin. Bau menyengat langsung naik ke hidung mereka. Keduanya langsung bereaksi. Wah, gila sih ini, bau panti pijat. Pas banget kan, bikin orang nengok. Bikin orang minggat kali. Lihat aja nanti. Pagi menjelang siang, di depan kontrakan, Maya duduk di kursi plastik dengan keripik di atas meja lipat. Tari duduk di belakang, di dekat pintu, sambil main handphone, tapi sesekali melirik Maya. Rian, pelanggan setia mereka, datang untuk membeli. Maya antusias, sementara Tari cemas di belakang layar. Woi, jualan lagi nih, ada varian baru ya? Ada dong, nih versi upgrade. Pedasnya lebih nampol. Serius, lu bakal ketagihan. Baunya aneh ya, kayak ada wangi obat gitu. Itu rahasia dapur gue bro, spesial. Pokoknya lo cobain dulu deh. Itu mah balsem. Biasa. Buat bungkusnya dibersihin, hehe, biar steril. Oke deh, saya beli 2 bungkus ya, tapi beneran aman kan? Nah itu dia tagline kita sekarang. Pedasnya sehat, wanginya melekat. Rian pun membayar dan mulai mencoba keripik kentang itu di tempat. Anjir, baru 2 gigit. Bibir gue udah kesemutan, pedesnya naik cepet banget. Tapi enak sih, tendang. Ya Tuhan, semoga lambung dia kuat.
Kalau kuat sampai 5 menit tanpa minum, dapat bonus sambal saset. Ide gila sih ini, tapi gue suka, serius. Rasanya aneh, tapi bikin pengen lagi. Ada sensasi dingin-dingin panas gitu, kayak habis makan sambal terus ngisep balsem. Ya emang literally itu sih. Nih ya, gue promosiin deh ke anak-anak kos. Mereka pasti doyan tantangan begini. Bilang aja, ini keripik paling pedes plus bonus aromaterapi. Lo dua-duanya gila sih, tapi gila lo, cuan. Besok gue balik lagi lah. Rian pun pergi. Lihat tuh, dia suka tapi sambil ngeluh. Itu tanda-tanda awal, Mai. Tanda-tanda viral maksud lo. Tenang, gak ada yang mati gara-gara keripik kok. Belum aja ini mah. Esok harinya, dapur kontrakan makin sibuk. Maya menggoreng keripik dari pagi sampai sore. Tari bantu memotong dan membungkus. Tapi raut mukanya makin lama makin tidak serap. Sejak keripik balsam itu laris manis, Maya mulai menambah dosis. Dari setetes jadi setengah sendok teh. Nih ya, 2 sendok teh. Pas, wanginya makin naik, pedesnya makin nempel. Mai, lu serius? 2 sendok? Kemarin masih 1 aja udah pusing ya baunya. Pusing itu tandanya efeknya jalan. Sensasi, Tar, sensasi. Lu gak takut orang beneran sakit? Kan kita gak tahu efek jangka panjangnya. Kalau lo takut, gak usah ikut kerja sini. Gampang. Gue bukannya takut, Mai. Gue mikir aja, ini tuh makanan, bukan eksperimen lab. Yang makan tuh orang. Anak-anak juga ada yang beli loh. Justru karena itu, karena orang banyak yang beli, kita harus kasih yang beda, yang bikin mereka balik lagi. Gila. Sekarang gue jadi mikir, ini kita jualan keripik atau cari sensasi ya? Berita yang di YouTube ujinya 5 makanan aneh. Kalau ada YouTuber mau review, malah bagus, biar makin naik. Mai, serius. Kita bisa bikin varian baru tanpa harus nyamper beginian. Coba deh pakai rempah lain atau saus fermentasi atau apalah yang bener, bukan balsem pokoknya. Pasar tuh suka kejutan. Lu lihat aja, ini baru permulaan. Permulaan dari apa? Bisnis? Bencana? Siang itu panasnya menyengat. Rian duduk di teras kosnya. Kaosnya sudah basah keringat, tapi tangannya tetap menyomot keripik dari bungkus yang baru dia beli tadi pagi. Tapi hari ini lidahnya terasa lain. Bukan cuma pedas, lebih ke mati rasa. Kok kayak nggak berasa ya? Tapi panas, tapi... lidah gue kesemutan anjir, bibir gue pecah-pecah lagi, duh. Dia masuk ke kamar kos, membuka laci dan mengambil balsam kecil, mengeleskannya di bibir. Untuk obat, pikirnya. Udah pedes, bibir perih, ditambah balsem. Tapi gue malah suka, sensasinya beda. Kayak ada efek seger, bikin pengen ngunyah terus. Beberapa menit kemudian, Rian masih terus mengemil. Tapi tiba-tiba, wajahnya tegang sambil memegangi perutnya. Nah lo, perut gue aduh, mulus beneran nih, serius mulus. Bukan mulus-mulus lucu. Ia pun bergegas keluar, matanya mencari-cari motornya. Astaga, ini gara-gara keripik si Maya kayaknya. Tapi gue makan setiap hari juga aman ah. Fix, ini bukan sekadar pedas, ini kutukan keripik. Setelah ketemu, ia buru-buru mengeluarkan motor. Tujuannya hanya satu, puskesmas. Puskesmas tidak terlalu ramai siang itu. Di ruang periksa, Rian tiduran di kasur pemeriksaan. Dokternya adalah perempuan usia 40-an yang ramah tapi tegas. Bisa dijelasin mas, sakitnya mulai kapan? Baru aja tadi, awalnya cuma mules, tapi makin lama makin nyelekit. Sebelumnya saya makan keripik pedes, tapi emang udah sering sih. Pedas biasa? Atau ada tambahan lain? Ya tadi tuh keripiknya kayak ada bau balsem gitu dok, tapi saya kira cuma aroma doang, soalnya rasanya enak, unik. Balsam yang gosok badan itu? Ya kayaknya sih, soalnya rasanya pedes-pedes panas dingin gitu. Terus bibir saya juga pecah-pecah, saya kira karena kepedesan doang. Balsam itu bukan berkonsumsi. Kalau tertelan, bisa bikin iritasi saluran cerna, bahkan keracunan. Bisa jadi itu penyebab mulusnya. Serius dok, tapi saya makan itu udah banyak banget. Nah itu justru bahaya. Zat aktif di balsam bisa menumpuk dan menyebabkan luka lambung. Untung saja mas cepat datang. Nggak nyangka saya dok, saya pikir ya cuma bumbu aneh-anehan biasa. Kan banyak tuh makanan nyeleneh. Saya kasih obat lambung, nanti iritasi dulu ya. Tapi kalau gejalanya makin parah, muntah darah, nyeri hebat atau demam tinggi, segera ke IGD.
Dan tolong, jangan makan makanan itu lagi. Iya dok, ini juga udah kapok. Dokter memberi catatan lalu pamit. Rian duduk di bangku ruang obat. Ya elah, gue makan balsem beneran dong. Esoknya, udara dapur kontrakan Maya dan Tari semakin panas. Kompor menyala hampir seharian. Di luar, tumpukan orderan sudah siap dikirim. Wah, gila. Orderan hari ini nambah 2 kali lipat dari kemarin. Kayaknya bakal viral nih. Kita harus siap. Siapa tahu nambah lagi sore ini. Nay, tadi Bu Lilis ngomong ke gue, anak bungsunya mencret parah. Gak bisa tidur semalam, gara-gara keripik kita. Ah, paling anaknya emang sensitif. Kan gak semua orang kuat pedas. Lagian, gue udah tulis tuh di plastik, pedas ekstrim, maka dengan resiko sendiri. Itu anak SD, Mai. Bukan kontestan lomba makan cabe. Terus gue harus apa? Stop semua? Padahal kan baru mulai naik. Rezeki nih Tar, jangan dibuang. Maksud gue, ya jangan makin ngawur juga. Lo tuh sekarang udah kayak bikin racikan, bukan cemilan. Tiap plastik nambahin balsam terus, udah kayak kecanduan. Gak ada yang marah sama kan tiap hari. Orang mah juga bisa milih. Selama mereka beli dan senang, ya artinya cocok. Gak lihat apa? Mereka tuh suka karena aneh, bukan karena sehat. Rian kemarin aja katanya sempat masuk puskesmas. Ya terus, besok juga balik lagi tuh orang. Lu mau bisnis silahkan, tapi kalau sampai yang parah beneran, kita yang disalahin. Lu yang tanggung jawab, atau kita berdua dibawa ke kantor RW. Kalau lu gak nyaman Tar, lu boleh berhenti. Gua ngerti. Bukan soal nyaman, Mai. Ini soal waras. Dan yang nekatnya bisa jatuh. Zaman sekarang, yang waras susah maju Tar. Aroma pedas balsam menyengat dapur. Di luar, suara motor pengantar pesanan mulai terdengar. Maya keluar untuk memberi keripik-keripik kentang pedas ke pengantar pesanan. Tari sendirian, lalu membuka browser di HP-nya. Coba deh aku cari. Bolehkah balsam dikonsumsi? Hasil pencarian langsung muncul. Artikel kesehatan, forum, dan berita kasus keracunan. Zat aktif pada balsam seperti mentol, camphor, eucalyptus oil bisa menyebabkan iritasi lambung, pusing, muntah, bahkan kerusakan hati jika tertelan berlebihan. Ya Allah, tidak untuk konsumsi. Hindari area mulut dan hidung. Lah, kita malah goreng, terus orang makan. Astaga, berapa botol yang udah kita pakai minggu ini? 2, 3. Maya bahkan pernah tumpahin setengah botol waktu panik. Gila, ini gila. Maya tiba-tiba masuk setelah memberi orderan. Wajahnya sangat senang. Dugaan gue bener. Anak-anak kos depan pada doyan. Satu motor tadi borong 4 bungkus gede. Udah baca ini sekarang. Halah, lu nyari-nyari artikel panik gini dari mana lagi sih? Internet mah bisa ngomong apa aja. Ini bukan sembarang artikel, Mai. Ini situs medis. Balsam itu beracun kalau dimakan, bisa bikin luka lambung, keracunan, bahkan gangguan ginjal kalau sering. Terus, kenapa sejauh ini nggak ada yang mati? Lu nggak ngerti ya? Orang belum mati bukan berarti nggak apa-apa. Yang namanya racun tuh efeknya bisa jangka panjang. Tapi, mereka balik beli Tar. Mereka suka, bisnisnya jalan. Gue capek mikirin teori. Gue lihat fakta di lapangan. Fakta anak-anak tetangga mulai sakit. Fakta keripik kita sebenarnya udah jadi bahan bahaya. Kita udah sejauh ini, Mai. Dan semua ini bisa jadi masalah hukum, bukan cuma bener sakit doang. Kalau lo beneran takut, mungkin udah saatnya lo berhenti. Mungkin emang harus gitu. Maya diam. Tari pun bangkit dan berjalan keluar dari dapur tanpa sepatah kata lagi. Pagi itu, dapur lebih sepi dari biasanya. Tari tidak datang ke dapur. Pagi-pagi sekali, ia sudah pergi entah kemana. Maya sendirian. Kompornya menyala. Minyak sudah mulai panas. Di luar, pesanan bertambah dan chat dari pelanggan terus masuk. 4 orderan baru, kirim jam 11. Kalau nungguin Tari, kelamaan. Ia mengambil baskom kentang yang sudah direndam semalaman. Lalu membuka rak, mengambil balsam kecil yang tinggal 1 botol. Duh, tinggal 1. Ya, gak apa-apa lah. Gue masukin semuanya aja, biar sekalian habis langsung beli. Sisa 1 botol balsam itu dimasukkan semuanya oleh Maya ke dalam penggorengan. Minyak yang masih hangat langsung bereaksi. Uap mulai naik. Aroma menyengat menampar hidung. Aduh, baunya ini lebih nyengat dari biasanya. Tenang, ini cuma lebih kuat dikit.
Siapa tahu malah jadi rasa baru. Dia mengambil sendok kayu, mencoba mengaduk minyak yang mulai meletup. Tapi, cepatan kecil mengenai tangannya. Panas sekali. Sakit! Anjir! Kenapa panas begini? Baru juga mulai. Dapur makin panas. Kuali di atas kompor mulai menghitam di dasar. Gelembung-gelembung kecil muncul di permukaan minyak yang sudah bercampur dengan balsam 1 botol. Aroma menyengat campuran mentol dan eukaliptus makin tebal di udara. Maya berdiri sambil mengipas-ngipas memakai tutup baskom. Keringat sudah mengalir deras. Tapi dia masih berusaha terlihat tenang. Oke, tinggal masukin kentang, habis itu goreng. Habis itu selesai. Tenang aja, semua aman. Dia menuang irisan kentang. Saat itu juga, Sial! minyak meletup keras, menyembur ke arah depan. Maya refleks menutup muka, tapi telat. Cipratan panas sudah mengenai pipi dan lehernya. Panas! Gila, panas! Sebelah tangannya mencoba menggapai apapun untuk membantu. Tapi sialnya, tangannya malah menuju ke kuali hingga kuali goyah. Sebagian minyak tumpah ke lantai dan sebagian lagi mental ke tangannya. Tangan gue! Dia lari ke wastafel, membuka keran air, dan langsung mencelupkan tangan dan mencipratkannya ke wajah. Tapi rasa panasnya seperti tidak hilang, malah makin perih. Aduh ini gak bener. Kenapa bisa separah ini? Gue kenapa ini? Astaga, gue kenapa ini? Tolong! Siapa aja, tolong! Beberapa jam kemudian, Maya terbaring di ranjang pasien, wajahnya dibalut perban putih tebal. Hanya ada satu mata yang terlihat terbuka. Pintu ruang periksa diketuk pelan, lalu terbuka. Tari masuk perlahan. Ya Allah, Mai. Gue dapet kabar dari Bu Lilis. Katanya lo jerit-jerit di dapur. Gue langsung lari ke sini. Lo dateng juga. Gue kebakar, Tar. Tumpah. Balsamnya bereaksi. Mai, udah bilang dari awal. Kenapa lo tetap nekat? Bahkan setelah anak-anak sakit. Bahkan setelah Rian masuk puskesmas. Gue tahu, dan lo bener. Tapi gue takut gagal, takut gak laku. Gue pikir kalau beda orang bakal terus beli. Dan ya, mereka beli. Tapi ternyata Mai, ini bukan cuma soal bisnis. Ini soal nyawa, soal tanggung jawab. Kita jual makanan, bukan eksperimen. Luka lu katanya parah ya. dokter bilang bakal lama sembuhnya. Mungkin gak bisa normal kayak dulu. Bekasnya juga gak akan hilang semua. Aduh, Mai. Gue di sini. Gue gak ninggalin lo. Tapi lo juga harus jujur ke semua orang. Ini gak bisa ditutupin. Iya, gue bakal ngaku. Gue akan tanggung jawab. Gimana pun caranya. Gue cuma pengen bisa mulai lagi dengan cara yang benar. Gue gak janji mau mulai bareng lo. Tapi kalau lama berubah, gue percaya lo bisa. Tari diam, suara jam dinding terdengar jelas. Mereka berdua hanya saling menatap. Beberapa jam kemudian, langit sore tampak redup dari balik jendela klinik. Periksa diketuk. Tari sudah duduk di sudut ruangan. Yang datang ternyata bukan perawat. Maya, gue baru denger dikirimin foto dari grup komplek. Gue kira hoax, tapi ternyata lu beneran luka parah ya. Iya, beneran. Minyak nyipret waktu gue goreng, kena balsem, kebakar. Jujur ya Mai, gue marah banget. 3 hari gue bolak-balik ke puskesmas. Perut gue kayak dililit, kepala pusing, bibir gue luka. Gue kira karena terlalu doyan pedes. Ternyata gue makan balsem, Mai. Gue tahu, lu berhak marah. Gue minta maaf. Gue bener-bener minta maaf, Rian. Gue nyesel. Gue percaya lu awalnya, tapi gak nyangka ya lu bakal begitu tega. Gue salah, gue bodoh. Gue ngerasa harus beda biar usaha hidup. Tapi ternyata malah ngerusak semuanya. Gue gak datang ke sini buat maki-maki. Gue udah cukup disiksa lambung gue sendiri. Gue cuma pengen bilang satu hal. Apa? Lo gak bisa cari jalan pintas buat bikin orang ketagihan. Rasa tuh penting, tapi kepercayaan sekali hilang susah balik. Iya, gue ngerti sekarang. Semua udah telat. Tapi gue bakal tanggung jawab. Gue harap lo bener-bener berubah, Mai. Karena jujur aja, kalau lo ulangin ini ke orang lain, bisa-bisa bukan cuma klinik, tapi penjara. Tari, yang sedari tadi diam, akhirnya mendekat. Ya udah hancur, Rian. Tapi dia sadar. Mungkin itu awal yang lebih baik daripada gak sadar-sadar. Gue kasihan sih, tapi juga sedih. Lo punya potensi, Mai, tapi lo terlalu nekat. Gue gak akan lupain seumur hidup. Bagus, jangan dilupain, karena luka paling dalam itu bisa jadi pengingat paling kuat.
Beberapa hari berlalu, rumah kontrakan itu sekarang lebih sunyi dari sebelumnya. Tari sudah pindah. Maya duduk di teras, mengenakan syal tipis yang menutupi sebagian wajahnya. Bekas luka bakar di pipi dan leher masih terlihat meski sudah mulai sembuh. Tangannya masih diperban ringan, HP-nya tergeletak di meja, sepi notifikasi. Dulu notif gak berhenti, sekarang kayak HP baru beli. Gue pikir bakal keren, gue pikir gue beda, ternyata gue keterlaluan. Maya melirik ke ujung gang. Ada warung baru, warung kecil sederhana. Di depannya, Tari dan Rian sedang duduk mengobrol. Tawa mereka pelan, tapi terasa nyata. Mereka jalan terus ya, padahal waktu itu gue cuma pengen bikin orang balik beli, tapi gara-gara balsem semuanya hancur. Ia duduk diam di sudut teras, dengan syal menutupi bekas luka. Maya duduk bukan lagi sebagai penjual keripik, tapi sebagai pengingat tentang satu hal sederhana bahwa karma itu memang benar-benar ada.